Pendeta Ezra Soru menyatakan bahwa Yesus bangkit sesudah 3 hari, artinya sama dengan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Benarkah yang dikatakan oleh pendeta ini? Mari kita saksikan bersama ucapan Pendeta Ezra. Sama sekali tidak ada masalah. Berarti cara mereka berpikir sesudah 3 hari itu sama dengan sampai hari ketiga. Hari ketiga sama dengan sesudah 3 hari. Sesudah 3 hari sama dengan hari ketiga. Maka Yesus bangkit pada hari ketiga, benar? Benar. Sesudah hari ketiga, benar? Benar. 3 hari 3 malam di kuburan, benar juga. Gak ada masalah. Bangkit pada hari ketiga, benar. Bangkit sesudah 3 hari, benar. 3 hari 3 malam dalam kuburan baru bangkit juga benar. Maka melalui cara berpikir dan menafsir seperti ini, maka Alkitab tidak bertentangan dan Yesus memang bangkit sesuai dengan yang dinubuatkannya. Dalam Hosea 6 ayat 2 disebutkan, sesudah 2 hari adalah hari ketiga. Berarti kalau dalam Markus 10 ayat 34 disebutkan, sesudah 3 hari ia akan bangkit, artinya ia akan bangkit pada hari keempat. Padahal dalam Matius 16 ayat 21 disebutkan dia dibangkitkan pada hari ketiga. Berarti terjadi kontradiksi antara Markus 10 ayat 34 yang menyebut bangkit pada hari keempat versus Matius 16 ayat 21 yang menyebut dia dibangkitkan pada hari ketiga. Namun jika diuji dengan logika akal sehat muncul sejumlah ketidakkonsistenan mendasar. Pertama, Hosea 6:2 berbicara tentang sesudah 2 hari, sama dengan pada hari ketiga. Yang secara struktur bahasa paralel menunjuk hari ketiga secara konsisten, sedangkan Markus 10 ayat 34 menggunakan frasa, sesudah 3 hari, yang dalam hitungan waktu normal berarti setelah 3 hari penuh berlalu sehingga jatuh pada hari keempat, bukan hari ketiga. Kedua, Matius 16 ayat 21 justru memakai ungkapan, pada hari ketiga, sehingga di dalam perjanjian baru sendiri terdapat variasi istilah waktu yang tidak identik secara literal, yaitu hari ketiga dan sesudah 3 hari, yang dalam komunikasi sehari-hari jelas menunjukkan waktu berbeda. Ketiga, jika klaimnya adalah sesuai kitab suci, maka seharusnya ada kesesuaian langsung baik dalam angka, konteks, maupun makna. Namun Hosea tidak berbicara tentang kebangkitan individu dari kematian melainkan pemulihan kolektif Israel, sehingga terjadi pergeseran makna dari metafora nasional menjadi peristiwa biologis individu. Keempat, untuk menyelaraskan semua ini, diperlukan asumsi tambahan seperti penafsiran non-literal atau fleksibilitas bahasa kuno. Tetapi justru disitulah masalah logisnya karena klaim awal bersifat tegas seolah-olah berbasis teks yang jelas, padahal setelah dianalisis, kesesuaian tersebut tidak muncul dari pembacaan langsung melainkan dari penyesuaian interpretasi, sehingga secara rasional dapat disimpulkan bahwa pernyataan kebangkitan hari ketiga yang dikaitkan dengan teks sebelumnya tidak berdiri di atas kecocokan literal yang konsisten, melainkan pada konstruksi pemahaman yang memadukan istilah berbeda, konteks berbeda, dan jenis peristiwa yang juga berbeda. Dengan demikian pernyataan Pendeta Ezra Soru salah, dan kitab suci Kristen yaitu Bibel menjadi tidak benar. Dari fakta ini kita jadi mempertanyakan, apakah Yesus bangkit sesuai yang dinubuatkannya? Kalau melihat adanya kontradiksi pernyataan Yesus sendiri, kita jadi meragukan apakah benar Yesus bangkit, sebab dalam Roma 10 ayat 9, dengan jelas disebutkan Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa harus dibangkitkan? Apakah Tuhan tidak dapat bangkit sendiri? Dari uraian ini jelas bahwa pernyataan Pendeta Ezra Soru tidak benar.